Cultivation Chat Group Chapter 5. Setelah menyantap makan siang, Song Suhang berjalan menuju toko persewaan buku terdekat untuk membaca gratis di tempat. Catatan, intinya dia pergi ke toko buku untuk membaca tapi tidak membeli, mirip dengan window shopping, jadi disebut window red. Dia senang membaca gratis di toko, bukan karena ingin menghemat uang dengan tidak meminjam beberapa buku, tapi ini adalah hobinya. Song Suhang merasa sangat menyenangkan bisa membaca sambil bersandar di sudut toko buku. Tentu saja, untuk menghindari kebencian pemilik toko, setelah membaca beberapa saat, dia akan meminjam satu atau dua buku. Seseorang harus memiliki integritas, dan apapun yang dilakukan tidak boleh berlebihan, semuanya harus dilakukan bertahap. Dengan cara ini dia bisa menghindari kebencian pemilik toko, dan diusir keluar. Bagaimanapun juga, untuk toko buku sebesar yang di depannya, dengan berbagai macam buku tidak terbatas hanya pada novel, melainkan semua jenis genre novel tersedia. Toko buku seperti ini langka di zaman sekarang. Untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, di sekitar Universitas Jiangnan, tidak mungkin menemukan toko buku yang lebih mengesankan. Mereka bilang nama seseorang itu penting dan orang tersebut menjadi seperti namanya. Song Suhang sangat suka membaca buku, dan tidak memiliki prasangka terhadapnya. Catatan, kata Su dalam Song Suhang berarti buku, sementara Hang merujuk pada kapal. Tidak peduli apakah itu novel fiksi, sastra klasik, karya klasik, atau bahkan karya teori yang bisa membuat kepala pusing, dia menikmati semuanya. Belakangan ini, dia telah membaca buku tentang teknik mengemudi mobil dan pengetahuan penting. Dia berencana mendapatkan SIM sementara pelajaran masih mudah selama tahun pertamanya. Mengikuti tes di sekolah daripada di luar jauh lebih murah, selisihnya 7 hingga 8.000 yuan. Saat membaca gratis di toko, waktu selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Cepat sekali. Aku harus bersiap pulang. Aku juga perlu pergi ke supermarket terdekat untuk membeli camilan untuk makan tengah malam, agar bisa begadang semalaman Sabtu. Song Suhang tertawa. Setelah bergumam, dia memilih buku secara acak, berjalan menuju konter kasir, dan meminjam buku itu. Konter kasir terletak di pintu keluar toko buku. Hari ini, tenda di luar yang memberikan keteduhan untuk toko rusak, jadi pemilik wanita mencari perlindungan di tempat teduh, menghindari terik matahari. Matahari sangat terang, sudah terasa seperti pertengahan musim panas. Kata Song Suhang sambil menggunakan satu tangan untuk menutupi matanya dan melihat ke langit. Pemilik wanita adalah kecantikan klasik Jiangnan, seolah-olah terbuat dari air. Seperti Song Suhang, minatnya juga mendapatkan buku dan membacanya sepanjang hari. Dari penampilannya, bisa dilihat bahwa kualitas hidupnya tidak rendah dan membuka toko buku ini hanyalah hobi baginya. Biasanya, dia akan duduk dan membaca dengan lembut dan sopan. Sederhana saja seperti lukisan, pemandangan ini menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Untuk menyaksikan pemandangan kecantikan seperti lukisan ini, banyak anak muda dengan paksa mengubah hobi mereka dari menjadi pemuda pemberontak menjadi pemuda sastra. Namun, konon sisi kecantikan seperti lukisan ini hanyalah sisi damainya. Dengan mode damai, pasti ada mode PK atau mode mengamuk dalam dirinya. Hanya saja, dalam setengah tahun ini, Suhang belum melihat sisi ini. Oke, dalam 2 hari, kamu harus ingat untuk mengembalikannya. Tambahan sehari akan menambah biaya 1 yuan. Pemilik wanita menyelesaikan prosedur peminjaman buku, lalu melambaikan tangannya untuk menyuruh Song Suhang pergi. Meski mereka hanya berinteraksi selama setengah semester, si pengutil yang akan tinggal lebih dari setengah hari ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Jika bukan karena kecerdikannya dalam meminjam beberapa buku untuk membantu bisnisnya, dia akan menggunakan sapu dan mengusirnya keluar sejak lama. Hehe, Song Suhang tertawa sambil mengambil buku dan melangkah keluar toko. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga meledak. Kebisingan ini telah menakut-nakuti semua orang di toko ini, dan mengenai Song Suhang yang hampir melangkah keluar toko, dia terjungkal. Sial! Hei, apa-apaan ini? Guntur dari langit cerah. Membuatku mati ketakutan. Di toko buku ini, semua jenis seruan bisa didengar. Mengangkat kepalanya ke langit, Song Suhang menemukan bahwa langit cerah tak berujung telah berubah. Di cakrawala, muncul awan hitam yang diam-diam mengembun. Dalam sekejap mata, awan menutupi cakrawala, memberikan perasaan akan datangnya badai. Catatan, pertanda buruk. Sepertinya akan hujan. Cek-cek. Mereka bilang beberapa tahun lalu, perakiraan cuaca tidak akurat dan kita harus melakukan yang sebaliknya. Ketika perakiraan menyatakan hari akan cerah, kamu perlu membawa payung. Kukira setelah bertahun-tahun ini, perakiraan cuaca akan membaik. Ternyata masih tidak bisa diandalkan. Song Suhang menghela napas. Akan lebih baik jika seperti dulu. Dulu, kamu hanya perlu mengikuti kebalikan dari yang diprediksi perakiraan. Saat ini, kamu perlu memprediksi dan bertaruh apakah perakiraan akurat. Setelah membiarkan imajinasinya berlari liar, dia menggenggam buku pinjamannya dan bersiap untuk balapan kembali ke asrama sebelum hujan turun. Tidak menunggu sampai kaki kedua Song Suhang melangkah keluar. Boom! Belum lagi guntur bergemuruh, membuat telinga orang berdengung. Kaki Song Suhang yang terangkat sekali lagi kembali ke tanah. Di cakrawala, area dengan awan hitam mulai terdistorsi dengan cara aneh. Petir berbentuk ular mulai menembak keluar dari awan, membentuk jaring, petir dan meledak dengan gemuruh.
Song Suhang pernah melihat petir sebelumnya, tapi dalam hidupnya, dia belum melihat guntur dan petir sekonsentrasi ini, hampir seolah-olah kiamat. Guntur dan petir tidak menyambar satu persatu, melainkan menyambar secara terkoordinasi. Gemuruh dari guntur juga tidak biasa. Di masa lalu, guntur hanya akan memiliki ledakan keras dengan beberapa gema setelahnya. Tapi sekarang, terdengar persis seperti ketika sejumlah besar bubuk mesiu ditambahkan ke kembang api. Bum bum, bang bang, bum bum. Dengan begitu banyak kebisingan, bahkan gema terhalang. Andaikan seseorang tersambar ini, berapa banyak kekuatan yang akan dilepaskan orang itu? Terlebih lagi, yang membuat Song Suhang bahkan lebih khawatir adalah bahwa awan hitam tidak bergerak. Itu tetap di cakrawala, secara kacau membombardir area itu, tanpa niat untuk menyebar. Teriakan guntur bergemuruh selama sekitar 10 napas, terus-menerus. Ini memberi orang perasaan bahwa badai hebat sedang mendekat. Sial, Song Suhang menghela napas. Dia berbicara dalam hatinya, mengapa tidak aku kembali membaca gratis lagi? Secara umum, mengenai badai petir, yang datang dengan cepat, pergi dengan cepat juga. Namun, jika badai berlangsung lebih lama, bukankah dia bisa membaca buku lain? Memikirkan ini, dia sekali lagi kembali ke toko buku bersiap untuk tinggal sebentar lagi. Seolah-olah Tuhan sedang bercanda dengan Suhang, begitu berbalik kembali ke toko buku, gemuruh tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, awan hitam yang menutupi cakrawala dan petir berbentuk ular juga menghilang begitu saja. Seolah-olah tangan perkasa menggunakan langit untuk melukis, dan setelah tidak puas, dia dengan mudah menghapus awan hitam dan ular petir. Sekali lagi, langit kembali menjadi cerah tak berujung, matahari bersinar di atas segalanya. Mirip dengan ledakan guntur yang baru saja terjadi, langit penuh ular petir tampak seperti ilusi dan hanya fantasi. Di toko, ada orang bergumam, situasi apa ini? Tidak mungkin benar-benar ada orang yang berdosa begitu banyak sehingga mereka tersambar petir, kan? Tahayul, guntur dan petir ini hanyalah fenomena alam. Pada saat ini, di sebelah Suhang, seorang bocah mengangkat kepalanya, tangan kirinya mengepal komik anak-anak, tangan kanannya menunjuk ke langit. Keras, dengan hawa kepahlawanan, dia berteriak, "Ah, aku ingin langit ini, untuk tidak pernah lagi menutupi mataku. Aku ingin tanah ini, tidak mampu mengubur hatiku. Aku ingin langit yang tertutup awan hitam, untuk menghilang tanpa jejak." Sudut mulut Song Suhang berkedut, yakin begitu bocah ini besar, saat mengingat kembali kenangan ini, dia akan berguling-guling di tanah karena malu. Terlebih lagi, jenis sejarah kelam ini akan menghantui bocah ini seumur hidupnya. Setelah itu, dengan kesulitan besar untuk melupakan kenangan ini, dia tidak bisa mengatakan pasti itu tidak akan muncul dari celah otaknya, mendorongnya untuk berteriak, "Mati saja, sangat memalukan." Dan sebagainya. Juga membuatnya berharap dia bisa kembali ke masa lalu, dan memukul dirinya sendiri. Karena dia sendiri memiliki banyak pengalaman. Hanya tidak tahu mengapa, melihat bocah yang menggelikan ini, Song Suhang tiba-tiba memikirkan Nine Provinces, satu grup dan semua Chunipyu di dalamnya. Kota H, Tribulasi Stage 3 Hautian. Catatan obrolan grup melintas di pikirannya. Dia sekali lagi menilai lokasi kejadian. Baru saja, area di mana badai petir terjadi, sepertinya. Tepat di lokasi kota H. Meskipun Song Suhang berhati besar, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu benar? Perakiraan cuaca menampilkan langit cerah, tapi di depan matanya, ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Hahaha, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada hal yang mampu menggerakkan langit? Itu harusnya kebetulan. Song Suhang menenangkan hatinya. Tapi, ketika pikiran muncul, tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Ular petir itu sangat aneh, seolah-olah tidak alami. Kota H, Tribulasi. Beberapa kata ini terus bergema di pikirannya. Dengan paksa, Song Suhang menggelengkan kepalanya, melemparkan kemungkinan ini keluar dari pikirannya. Pandangan dunia ini, yang telah dia gunakan 18 tahun untuk membangun, menyuruhnya untuk percaya pada sains dan menolak tahayul. Awan petir itu hanya fenomena alam yang aneh dan bukan dari tribulasi.